Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan sopir asal Aceh dibayar 100 juta. Rawat janda Jepang lumpuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Raka memandangi langit pagi dari balik kaca jendela apartemen kecilnya di pinggiran kota Yuzawa, prefektur Niigata. Dingin masih menggigit kulit meski musim semi mulai merayap. Perlahan ia menyesap kopi Hoshi yang entah sudah berapa kali ia beli dalam minggu itu. Rasanya tak pernah benar-benar enak, tapi cukup untuk menghangatkan dada yang sering terasa kosong. Ia pria 30 tahun, asal Lampung merantau ke Jepang 2 tahun lalu, lewat program magang yang kemudian membawanya jadi sopir pribadi untuk sebuah perusahaan keluarga. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk dikirim ke ibunya di kampung. Ayahnya sudah lama meninggal, dan 2 adiknya masih sekolah. Hidup Raka berjalan dalam pola yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Tak ada teman dekat, bahasa Jepangnya masih patah-patah, tapi ia tak banyak menuntut selama keluarganya di kampung bisa makan dan sekolah. Hari itu, sesuatu berubah. Saat Raka baru selesai mengantar bosnya ke stasiun kereta, seorang pria Jepang, Takumi, menghampirinya di tempat parkir. Pakaiannya rapi tapi matanya lelah. "Namaku Hideo," katanya setelah menyalami Raka. "Aku teman lama bosmu. Aku sedang mencari seseorang yang bisa merawat seorang wanita lumpuh. Bukan perawat profesional, tapi seseorang yang sabar dan bisa dipercaya. Bayarannya 100 juta rupiah untuk kontrak 3 bulan. Tinggal di rumah itu, rawat dia, makan dan tempat tinggal ditanggung." Raka tertegun. Jumlah itu setara lebih dari setahun gajinya. "Wanita itu siapa?" tanyanya pelan. "Harganya Emilia, usianya 40, sudah janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Sejak itu dia tak bisa berjalan." Hideo menatap tajam. "Kebanyakan orang yang kami coba rekrut kabur. Tapi aku lihat kamu tipe yang tahan banting. Di satu sisi tawaran ini seperti rezeki nomplok. Di sisi lain ada yang terasa janggal. Mengapa keluarga Emilia tak merawat sendiri? Namun wajah ibunya di kampung terbayang. Keriput dan penuh harap. "Boleh saya pikirkan malam ini," pinta Raka. Hideo mengangguk. "Tapi jangan terlalu lama, wanita itu tak punya banyak waktu." Malamnya di kamar kecil yang hanya muat 1 kasur tipis, Raka duduk diam. Di luar, salju sisa musim dingin perlahan mencair. Begitu pula dalam hidupnya, mencair membuka jalan ke hal-hal tak terduga. 2 hari kemudian, Raka berdiri di depan sebuah rumah kayu bergaya tradisional Jepang yang dikelilingi taman kecil rapi. Rumah itu sunyi, dikelilingi pagar bambu rendah. Tak ada suara TV maupun anjing menggonggong. Hanya desir angin dan pohon sakura yang belum mekar sempurna. "Masuk saja," kata Hideo, setelah membukakan pintu pagar. Raka melepas sepatu dan langsung disambut aroma kayu tua dan minyak kamper. "Kamu tinggal di kamar belakang. Kamar Emilia di lantai 2. Dia tak pernah turun," jelas Hideo sambil memimpin Raka naik tangga berderit. "Dia punya bel kecil di samping ranjang. Kalau butuh, dia akan bunyikan. Tugasmu sederhana, mandikan, siapkan makan, temani bicara jika dia mau, jangan tanya terlalu banyak." Di depan pintu kamar Emilia, Hideo mengetuk pelan. "Emilia, ini yang akan merawatmu." Hening. Suara lembut tapi datar menjawab. "Biar dia masuk sendiri." Hideo menepuk bahu Raka. Dia tak akan menyambut hangat, tapi dia bukan orang jahat. Raka membuka pintu dengan hati-hati. Ruangan terang, jendela besar membiarkan sinar matahari menari di atas ranjang khusus. Sepasang bunga sakura di vas kecil menambah kehangatan. Di ranjang, seorang wanita duduk bersandar. Tubuh tertutup selimut hingga pinggang. Rambut hitam sebahu, wajah pucat, matanya tajam namun letih. "Nama saya Raka," ucapnya pelan sambil menunduk. Emilia menatapnya diam lama, seolah menimbang. Akhirnya ia bersuara.
Kamu orang pertama yang berani masuk tanpa gemetar. Yang lain ragu membuka pintu. Raka hanya tersenyum tipis. Saya cuma ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Emilia menoleh ke taman. Semoga kamu tahan lebih lama dari sebelumnya. Malamnya, di kamar kecil yang hanya muat satu kasur tipis, Raka duduk diam. Di luar, salju sisa musim dingin perlahan mencair. Begitu pula dalam hidupnya. Mencair membuka jalan ke hal-hal tak terduga. 2 hari kemudian, Raka berdiri di depan sebuah rumah kayu bergaya tradisional Jepang yang dikelilingi taman kecil rapi. Rumah itu sunyi, dikelilingi pagar bambu rendah. Tak ada suara TV maupun anjing menggonggong. Hanya desir angin dan pohon sakura yang belum mekar sempurna. "Masuk saja," kata Hideo setelah membukakan pintu pagar. Raka melepas sepatu dan langsung disambut aroma kayu tua dan minyak kamper. "Kamu tinggal di kamar belakang, kamar Emilia di lantai 2. Dia tak pernah turun," jelas Hideo sambil memimpin Raka naik tangga berderit. "Dia punya bel kecil di samping ranjang. Kalau butuh, dia akan bunyikan. Tugasmu sederhana, mandikan, siapkan makan, temani bicara jika dia mau, jangan tanya terlalu banyak." Di depan pintu kamar Emilia, Hideo mengetuk pelan. "Emilia, ini yang akan merawatmu, Henning." Suara lembut tapi datar menjawab. "Biar dia masuk sendiri." Hideo menepuk bahu Raka. "Dia tak akan menyambut hangat, tapi dia bukan orang jahat." Raka membuka pintu dengan hati-hati. Ruangan terang, jendela besar membiarkan sinar matahari menari di atas ranjang khusus. Sepasang bunga sakura di vas kecil menambah kehangatan. Di ranjang, seorang wanita duduk bersandar, tubuh tertutup selimut hingga pinggang. Rambut hitam sebahu, wajah pucat, matanya tajam namun letih. "Nama saya Raka," ucapnya pelan sambil menunduk. Emilia menatapnya diam lama, seolah menimbang. Akhirnya ia bersuara, "Kamu orang pertama yang berani masuk tanpa gemetar." Yang lain ragu membuka pintu. Raka hanya tersenyum tipis. "Saya cuma ingin melakukan pekerjaan dengan baik." Emilia menoleh ke taman. "Semoga kamu tahan lebih lama dari sebelumnya." Hari-hari pertama berjalan ganjil. Suasana rumah selalu sunyi, seakan waktu enggan bergerak. TV mati, rumah terkunci dari dunia luar. Emilia tak banyak bicara, jawabannya pendek, kadang sinis. Raka tak tersinggung. Ia paham luka batin tak sembuh hanya dengan sapaan ramah. Suatu pagi, saat menyajikan sarapan, Raka menjeda. "Ibu suka melihat taman?" Emilia melirik. "Hati-hati." Sekilas ia menjawab, "Aku tak bisa keluar. Setidaknya biar mataku yang berjalan." Raka mengangguk dan duduk di kursi kayu. Biasanya ia langsung pergi, tapi pagi itu ia tetap tinggal. "Kebun ini bagus. Siapa yang menanam bunga kecil itu?" Emilia menatap jauh. "Suamiku. Dia bilang taman seperti hati manusia. Kalau dibiarkan liar, ditumbuhi duri. Kalau dirawat, bisa tenang meski sepi." Nada rindu jelas terdengar. "Apa suami ibu meninggal karena kecelakaan?" tanya Raka. Emilia terdiam lama. "Iya, truk ugal-ugalan. Aku ada di dalam mobil bersamanya. Dia mati." Tanpa amarah, ia lanjut, "Aku hidup tapi lumpuh. Senyap lagi." Raka bagai duduk di reruntuhan hati seseorang. Setelah hari keempat, kedekatan perlahan tumbuh. Emilia mulai bertanya kecil tentang Lampung, tentang keluarga Raka, bagaimana ia bisa jauh ke Jepang. Namun malam itu, Raka mimpi aneh. Ia melihat Emilia berdiri di taman, mata penuh tangis tapi mulut terkunci. Sejak mimpi itu, tatapan Emilia tak lagi setajam dulu. Kadang anggukan lembut saat Raka menolongnya. Beberapa hari kemudian, Hideo datang mengecek. "Bagaimana Emilia?" tanya tajam menilai. Raka memilih setia. "Dia baik, perlahan terbuka." Hideo tersenyum samar. "Bagus, dia butuh kamu. Tapi ingat, jangan campuri hal-hal yang tak kamu mengerti. Ada luka dalam rumah ini yang tak semua harus dibuka." Sore itu, Emilia minta album foto dari rak bawah. Raka menyerahkannya. Sampul kulit hitam penuh debu. Emilia membuka pelan, menyentuh satu persatu foto pernikahan dulu.
Suami tersenyum di sampingnya. Dia mencintaiku, lirih Emilia, dan aku tak bisa menjaganya. Raka menahan kata penenang, hanya mengangguk. Apa kamu percaya nasib Raka? Tanya Emilia tanpa menatap. Raka diameter. Saya percaya Tuhan menaruh kita di jalannya, tapi kita yang pilih berjalan atau berhenti. Emilia menutup album. Suamiku percaya padaku sampai akhir, tapi aku berhenti percaya pada diriku sejak hari itu. Tiba-tiba ia menggenggam tangan Raka erat. Kamu berbeda, kamu tak takut padaku. Malamnya, Raka menemukan surat di bawah pintu kamarnya. Satu kalimat tulisan tangan, tanpa nama pengirim. Kamu tak tahu siapa dia sebenarnya, dada Raka sesak. Saat menanyakan ke Hideo, pria tua itu dingin. Kadang rumah ini berbicara sendiri, jangan percaya bisikan. Beberapa malam kemudian saat hujan deras menyalip petir di atas Yuzawa, listrik padam. Raka menyalakan senter, memeriksa seluruh rumah demi keselamatan Emilia. Di ruang belakang, ia menemukan sosok duduk merunduk. Bukan di kursi roda, tapi di lantai dengan bingkai foto lama di tangan. Raka terkejut. Ibu, bisiknya. Emilia menoleh, matanya melebar. Jangan buka, teriaknya. Kalau kau buka, semua berubah. Raka mendekat pelan. Apa ini? Ia menatap pintu kecil tersembunyi di dinding, lemari rahasia berlapis wallpaper tua, dipaku rapat. Emilia berbisik. Di balik itu suamiku pernah menyembunyikan sesuatu yang tak bisa diucapkan sampai akhir hidupnya. Malam itu Raka sulit tidur. Surat misteri, pintu rahasia, kata-kata Hideo, dan Emilia menjadi benang kusut dalam benaknya. Keesokan harinya, rak buku di ruang baca bergeser, seakan dicari sesuatu. Raka tanya Emilia. Ia diam, sorot matanya memendam beban. Kemudian ia berkata, aku tidak lumpuh sepenuhnya. Aku memilih tak berdiri, karena kalau aku berdiri, aku akan kembali ke hari itu. Suatu sore Hideo datang lagi, kali ini tak ramah. Jangan terlalu dalam, Raka. Wanita itu bukan hanya janda, dia pusaran. Semakin kamu dekat, semakin kamu tenggelam. Jika kau buka pintu itu, kau akan kehilangan lebih dari yang kau tahu. Ucapannya terasa peringatan. Namun Raka tak mundur. Malam berikutnya ia membuka pintu rahasia dengan obeng kecil. Kayu rapuh berderak, menyingkap ruang sempit berdebu. Di dalam hanya satu kotak kayu besar terkunci rantai berkarat. Di atasnya foto keluarga. Emilia, suaminya, dan seorang anak laki-laki kecil. Tiba-tiba roda kursi roda berderit kencang. Emilia muncul di ambang, tubuh gemetar. Tidak, jeritnya. Anakku, dia meninggal di sini. Suamiku menyembunyikan jasadnya 3 hari sebelum polisi datang. Kami tak pernah bicara lagi. Kami pura-pura melupakan. Suara petir menggelegar. Di ruangan sempit itu, hanya tangis Emilia yang terdengar. Setelah malam itu, semuanya berubah. Emilia mulai bicara lebih banyak, bahkan mencoba berdiri meski gemetar, berpegangan pada Raka. Aku ingin hidup lagi, ucapnya lirih, karena kamu. Tiba-tiba roda kursi roda berderit kencang. Emilia muncul di ambang, tubuh gemetar. Tidak, jeritnya. Anakku, dia meninggal di sini. Suamiku menyembunyikan jasadnya 3 hari sebelum polisi datang. Kami tak pernah bicara lagi. Kami pura-pura melupakan. Suara petir menggelegar. Di ruangan sempit itu, hanya tangis Emilia yang terdengar. Setelah malam itu, semuanya berubah. Emilia mulai bicara lebih banyak, bahkan mencoba berdiri meski gemetar, berpegangan pada Raka. Aku ingin hidup lagi, ucapnya lirih, karena kamu. Raka tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Emilia lembut. Di antara mereka tumbuh sesuatu. Bukan sekadar kasih sayang, tapi pemahaman mendalam. Luka-luka yang dulu menyesak kini menjadi jembatan 2 jiwa yang hancur. Beberapa hari kemudian Hideo kembali. Kali ini membawa seorang pria berpakaian rapi. Emilia harus dirawat di rumah sakit jiwa, kata pria itu. Kondisi mentalnya tidak stabil dan ada pengaruh orang asing. Raka berdiri di depan Emilia membela. Dia tidak gila, dia hanya butuh waktu. Hideo menatap kecewa. Raka sadar perjuangan mereka baru dimulai. Cinta mereka akan diuji, bukan hanya oleh masa lalu, tapi juga dunia yang tak percaya keajaiban.
Musim semi benar-benar tiba. Bunga sakura mekar menyebar aroma lembut ke seluruh Yuzawa. Rumah tua itu tak lagi sunyi, tirainya terbuka, cahaya pagi menari di ruangan di mana Emilia tengah berlatih berdiri dengan Raka setia di sisinya. 2 bulan telah berlalu sejak insiden Hideo. Dengan dukungan Raka, Emilia berdialog terbuka dengan pihak rumah sakit tentang anaknya, kesedihan tertahan, dan keinginannya untuk pulih. Bukan karena tekanan, tapi cinta. Akhirnya rumah sakit mencabut kewajiban opname. Emilia hanya diwajibkan terapi mingguan. Hideo, yang semula keberatan, mundur. Mungkin untuk pertama kali ia melihat Emilia tersenyum bukan karena terpaksa, melainkan bahagia. Kini Raka masih sopir, tapi tak sendiri. Di sebelahnya, Emilia duduk mengenakan sabuk pengaman. Kadang memutar radio tua yang lama tak tersentuh. "Dulu aku pikir hidupku berakhir," kata Emilia suatu hari. "Tapi kamu datang, dan kamu tak menyelamatkanku. Kamu hanya duduk di sisiku dan membuatku percaya aku bisa selamatkan diriku sendiri." Raka tertawa pelan. "Kalau begitu boleh aku terus duduk di sisimu?" Emilia mengangguk dan menyenderkan kepala di bahunya. Pernikahan mereka sederhana. Hanya tetangga, staf terapi Emilia, dan satu petugas catatan sipil yang kebingungan melihat sepasang pengantin. Pria muda asal Lampung dengan jas lusuh, dan wanita Jepang berusia 40 tahun dengan gaun putih kedodoran. Tak ada pesta meriah. Tapi saat Emilia berkata, "Aku bersedia," dunia terasa diam. Begitu pula saat Raka menjawab, "Aku pun bersedia." Waktu seakan berhenti memberi ruang bagi 2 hati, yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Kini setiap pagi Raka menyeduh kopi Hoshi untuk 2 orang. Ia menyiapkan sarapan sambil mengamati Emilia menulis di taman. Kadang ia menggoda. "Penulis novel, ya sekarang." Emilia hanya tersenyum dan menjawab, "Aku menulis kisah kita agar suatu hari nanti orang tahu bahwa cinta bukan soal umur, asal-usul, atau masa lalu, tapi keberanian untuk bertahan, bahkan saat segalanya terasa mustahil." Dan ketika angin menebarkan kelopak sakura ke pangkuan mereka, Raka tahu keputusan menerima tawaran 100 juta rupiah itu telah mengubah segalanya. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan aneh, melainkan karena di balik luka ada cinta. Dan di balik cinta selalu ada harapan.